Judulnya yaitu adalah Senangnya Belajar Al-Quran dengan tema membaca Quran Surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Ya, terlebih dahulu kita baca doa sebelum belajar. Coba kakak kelasnya nak, dipimpin caranya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anakku, setelah membaca doa sebelum belajar seperti biasanya kita membaca salah satu surah pendek ringan yaitu surah Al-Fatihah. Ya, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaum. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita membaca doa dan membaca salah satu surah pendek, maka kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Coba kita ikuti teman tadi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba didengarkan namanya nak. Kakak mengaksen dulu. Coba didengarkan. Sebuah unit. Baiklah anakku sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu senangnya membaca Al-Quran. Tema adalah surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Membaca surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Sebelumnya itu ibu mau tanya dulu ya anakku sekalian. Coba diperhatikan dulu di atas. Nah, ini tayangan di atas sudah jelas dilihat atau tidak? Sudah jelas atau belum dijelasin di atas? Sudah kah? Jadi sekarang coba diperhatikan di situ di atas ya, yaitu membaca Quran surah An-Nasr. Jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah membaca. Namun ada pun tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Coba diperhatikan ya. Yang di sana sudah dilihat? Jelas sudah? Oke. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pembiasaan peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi seperti kita membaca Al-Quran dengan tartil. Terus yang kedua, melalui kegiatan pembiasaan
namanya berpentak satu deh. Itu namanya adalah menolong teman di dalam kelas. Jadi itu bermanfaat dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Itu coba anak-anak sekalian perhatikan di atas kita. Ini adalah surah apa yang di atas? Surah An-Nasr. Sekarang coba diperhatikan baik-baik. Ini An-Nasr tiga. Nah, terus ini surah dia diturunkan di kota Madinah. Toh, terus surah An-Nasr adalah surah yang memiliki urutan ke-110 di dalam Al-Quran. Ingat ya? Jadi surah yang ke-110 dalam Al-Quran setelah surah At-Taubah. Nah, jadi An-Nasr itu diambil dari awal kata, yaitu di sini ada tak An-Nasr. Jadi An-Nasr itu berasal dari awal kata, yaitu Ja'a Nasrullahi. An-Nasr itu biasa juga disebut dengan asbabun nuzul. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang pertama adalah surah An-Nasr yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepada, makanya dikatakan begitu ya. Namun ada pula yang berpendapat sebelum Fatu Makkah. Asbabun nuzul surah An-Nasr ini terkait dengan dua hal. Pertama, mengabarkan kemenangan dan masuknya Islam orang-orang Arab yang berbondong-bondong. Di sini ada hikmah surah An-Nasr. Terus saya tanya itu apa kira-kira hikmah? Setelah kita pelajari surah An-Nasr, kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari surah An-Nasr? Coba diperhatikan ya. Yang pertama, surah An-Nasr diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berita gembira atas perjuangan beliau dalam mendakwakan Islam. Apa maksudnya? Yaitu dengan berbagai kemenangan dalam penaklukan wilayah dan serta penaklukan Mekah dengan secara damai. Terus yang kedua, turunnya surah An-Nasr merupakan isyarat akan dekatnya kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hikmah selanjutnya itu perintah Allah kepada kita agar berzikir kepadanya dengan memperbanyak tasbih dan tauhid. Jadi harus banyak-banyak bertasbih. Karena memang kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertasbih. Siapa yang mengatakan adalah dari surah An-Nasr. Setelah kita mempelajari surah An-Nasr. Terus yang selanjutnya perintah Allah kepada kita agar memperbanyak memohon ampunan. Apa itu memohon ampunan? Tentunya adalah kita harus beristighfar. Setelah kita mempelajari surah An-Nasr, tentang slide yang ada di atas ya, coba dicatat ya apa materi apa kira-kira yang penting dan setelah kita belajar tentang surah An-Nasr. Sekarang kita catat sedikit yang penting materinya. Itu terkait dengan surah An-Nasr. Setelah mempelajari surah An-Nasr, kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil dari surah An-Nasr? Coba siapa yang bisa nak? Yang pertama adalah perintah Allah yang memerintahkan kepada kita untuk selalu berzikir kepada siapa? Ya, kepada Allah SWT. Coba anak-anakku sekalian, kita mau mendengarkan video tentang surah An-Nasr. Bagaimana cara membaca yang dengan baik dan benar, bacaan yang tertib ya. Coba anak-anakku sekalian mendengarkan lewat HP tidak? Coba didengarkan baik-baik sebelum kita masuk pada surah An-Nasr yang ada di atas. Dengarkan baik-baik deh. Coba dengarkan tidak? Sambil memperhatikan tulisannya di atas. Bandingkan dengan dengan menyebut nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Perhatikan ini di atas ya. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Setelah kalian tadi mendengarkan video, coba diperhatikan bacaan surah An-Nasr di atas tidak? Kita bandingkan dengan video yang tadi kita dengar. Coba bukti dan kita akan melakukan secara metode drill, yaitu kita harus membaca secara berulang-ulang sampai bacaannya itu betul-betul lancar dan sesuai dengan makhrajnya huruf sesuai dengan itu deh, ikuti pelan-pelan jadi.
untuk A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba ikuti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena kita di sini mau secara berulang-ulang. Jadi setelah itu, karena kita sudah membaca secara berulang-ulang, maka ibu guru mau secara individu lagi, satu persatu lagi membaca, tidak? Nah, coba siapa yang perlu mendengar di berdasar dari yang kita dengar videonya dan cara membacanya ibu guru. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi bergantian dengan teman tadi, teman sebangku tak sendiri yang temani, tidak? Nah, yang misalnya satu membaca sambil menghafal. Coba ini tidak baca dulu saja. Kemudian ini teman yang satu secara bergantian. Kalau sudah ini kita lagi sambil mengkoreksi dengan oh kita di sini tadi letaknya masih salah-salah, di sini penyebutan huruf tak seperti ini masih salah di. Coba kita lagi nah. Kita mendengar juga dengarkan teman dia mana kesalahannya, apa rizanya, apa bagaimananya. Kita mendengarkan ini, dengarkan kita apa di mana kira-kira letaknya ini salahnya teman-teman. Sekarang ibu guru mau membagi ke kelompok ya, tapi kelompoknya bukan beginian, tetapi teman sebangku tak sendiri tidak, teman sebangku tak sendiri kelompok tadi. Yang satu menghafal, terus yang satu mendengarkan, dan yang satunya lagi mengidentifikasi kira-kira di mana itu letaknya kesalahannya temanku ini. Jaja itu di atas sih. Ada setelah identitas itu cara pengucapannya adalah salah. Bila teman tak salah di sini jadi diperbaiki. Baiklah, sekarang ada ibu mau bagikan kita. Jadi karena tadi kan mau coba diperhatikan itu gambarnya. Kira-kira gambar tentang apa itu yang bahas itu gambar. Nah, coba sekarang kalian sudah melihat itu LKPD ini? Coba kira-kira siapa yang bisa jawab itu? Itu siapa kira-kira yang bisa memberikan jawaban dan gambar yang ada pada LKPD-nya? Siapa kira-kira bisa nak? Ya, jadi itu gambar menjelaskan tentang kita perlunya untuk saling tolong menolong. Saya coba di sini, ada di sini jawabannya benar. Yang bisa di sini coba setelah mengamati gambar itu pada LKPD ini. Seringkali memberi Maka kita wajib untuk memberikan pertolongan. Bagaimana caranya nak melalui itu pada gambar? Kita harus memberikan sedekah, kita harus memberikan sumbangan, ya. Jika ada keluarga kita yang mendapatkan musibah. Coba siapa kita tunjuk di situ? Sambung ayat. Langsung sambung. Ayat berapa? Coba kita tunjuk. Coba ini. Bismillahi afwaja. Siapa lagi kita tunjuk? Siapa? bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwaba. Coba berikan dulu adik, ibu mau menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Apa itu? Yang pertama adalah tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu diturunkan di kota mana? Di kota Madinah. Surah An-Nasr adalah merupakan surah yang menjelaskan tentang menjelang wafatnya Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi amata. Coba buka halaman itu buku paketnya tentang surah An-Nasr. Coba dikerja itu Dina. Ya. Coba dibuka itu hati buku paketnya. Ya, coba dibuka dikerja di mana? Di buku latihan. Hai. Nah, coba yang sudah selesai sekarang bisa dikumpul. Yang sudah selesai coba dikumpulnya. Mari ibu mau periksa dulu nih. Kamu mau periksa. Jangan. Coba sama Dina. Selanjutnya itu letakkan salah anda Dina. Jadi unitas kembali. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini Dina tentang surah An-Nasr. Jadi ibu minta supaya ini surah An-Nasr tetap dipelajari dan diulangi kembali di rumah Dina. Nah, dan bagaimana itu tadi hikmahnya tentang surah An-Nasr supaya tetap diingat terus ya di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pelajaran kita pada hari ini Dina. Sebelum ibu tutup, ibu mau dulu memberikan PR untuk di rumah. Apa PR-nya? Untuk pelajaran selanjutnya, kita menghafal surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Masuk pada pertemuan yang akan datang, maka semua menyetor hafalannya. Bisa melalui video. Ini hafalkan melalui video, Dina. Jadi nanti kita kasih, oh Bu, ini saya hafalanku. Jadi itulah materi yang kita pelajari pada hari ini tentang surah An-Nasr, dan ibu minta tetap diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita melakukan salat supaya kita terapkan itu dalam salat kita itu setiap selesai salat membaca surah An-Nasr. Pada hari ini dan ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya itu ibu tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.